Nah, jadi pada malam itu sekitar jam 11 malam Mbak Dita bilang, jalan yang biasa dia tempuh malam itu terasa sangat sunyi sekali. Ketika dia melihat ke arah kuburan tua itu, bulu tengkuknya langsung merinding dan dia langsung meneruskan perjalanannya. Ketika Mbak Dita menoleh ke depan untuk kembali membawa sepeda motornya berjalan, di situ dia sangat terkejut sekali. Dengan sorot lampu sepeda motor yang menghadap ke depan, menembus kegelapan malam pada saat itu. Di kejauhan, Mbak Dita melihat sosok wanita yang sedang berjalan. Beliau baru bisa melihat dengan jelas bahwa sosok wanita yang dilihatnya dari tadi itu adalah seorang wanita tanpa kepala. Pada suatu hari, kesabaran dari pria Belanda ini sudah habis. Dia menyuruh seluruh anak buahnya untuk mencari Marsi, hidup atau mati. Jadi Marsi ditangkaplah, dibawa ya, digiring dari luar desa, masuk ke dalam desa tersebut, menuju ke rumah juragan Belanda ini, menuju ke rumah company ini, dengan tangan diikat. Marsi diseret dengan kuda. Jadi warga melihat semua, bahkan kedua orang tua dari Marsi ini melihat kalau anaknya itu disiksa, tapi nggak tahu kenapa. Orang tua Marsi ini sama sekali nggak peduli. Karena dia bilang itu pantas yang didapat oleh Marsi. Karena dia nggak patuh sama suaminya. Lalu di sini, setibanya di rumah company itu, di depan hadapan warga, company itu langsung mengeluarkan sebilah pedang dan memancung kepala Marsi sampai putus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri, kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan sahabat-sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya Rio.Wijaya91, karena di Instagram saya akan sering live untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Dan di sebuah kisah misteri kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dibagikan oleh salah seorang sahabat yang menceritakan teror hantu berkepala buntung. Jadi, bagaimana kisah misterinya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Kejadian ini dialami oleh Mbak Dita yang berada di Jawa Barat. Beliau membagikan kisah ini kepada saya untuk dibagikan kepada sahabat-sahabat semua. Saya akan mencoba menceritakan kisah ini dengan membagi dua latar waktu yang berbeda. Karena kisah yang dibagikan oleh Mbak Dita ini merupakan pengalaman yang dialaminya di tahun 2019 yang lalu dan sejarah dari teror hantu berkepala buntung yang dialami oleh Mbak Dita. Untuk di bagian pertama, saya akan menceritakan terlebih dahulu teror-teror yang dialami oleh Mbak Dita. Diceritakan sekitar tahun 2019 yang lalu, Mbak Dita ini bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Jawa Barat. Sekitar jam 11 malam, Mbak Dita pulang seperti biasa dari tempat kerjanya dengan mengendarai sebuah sepeda motor. Dari tempat kerja Mbak Dita untuk sampai menuju ke jalan utama, Mbak Dita harus melewati jalan yang cukup gelap, jalan yang berlubang. Sepeda motor yang dikendarai oleh Mbak Dita ini tidak bisa dikendarainya dengan kecepatan yang tinggi. Dia harus perlahan mengelaki lubang-lubang yang ada di sana, dan jalan yang ditempuh Mbak Dita ini selain gelap juga cukup mengerikan. Di sebelah kanan jalan itu merupakan persawahan yang cukup luas dan di sebelah kiri jalan tersebut, di situ ada makam tua, pemakaman umum yang sudah lama sekali. Nah, jadi pada malam itu sekitar jam 11 malam Mbak Dita bilang, jalan yang biasa dia tempuh malam itu terasa sangat sunyi sekali.
Mbak Dita merasa di belakangnya ada sesuatu yang mengikuti. Ketika Mbak Dita memastikan, menghentikan sepeda motornya dan menoleh ke belakang, ternyata apa yang dirasakan Mbak Dita ini tidak ada. Tidak ada satu orang pun yang mengikutinya dari belakang, baik itu berjalan kaki maupun dengan mengendarai sepeda motor. Jadi Mbak Dita nih bingung, loh kok perasaan tadi bener-bener aku ngerasa ada orang yang ngikutin aku dari belakang. Kok tiba-tiba ketika dilihat sosok itu nggak ada. Lalu Mbak Dita kembali memastikan, melihat ke kiri dan ke kanan. Ketika dia melihat ke arah kuburan tua itu, bulu tengkuknya langsung merinding. Dan dia langsung meneruskan perjalanannya. Ketika Mbak Dita menoleh ke depan untuk kembali membawa sepeda motornya berjalan, di situ dia sangat terkejut sekali. Dengan sorot lampu sepeda motor yang menghadap ke depan, menembus kegelapan malam pada saat itu, di kejauhan Mbak Dita melihat sosok wanita yang sedang berjalan. Tapi di sini Mbak Dita belum tahu, belum bisa melihat dengan jelas sosok wanita itu karena jaraknya ya masih sekitar 15 meter dengan suasana yang sangat gelap sekali. Mbak Dita perlahan membawa sepeda motornya, kembali mengendarai sepeda motornya, mendekati sosok yang berjalan ke arahnya. Dan ketika sosok itu sudah dekat dengan Mbak Dita, beliau baru bisa melihat dengan jelas bahwa sosok wanita yang dilihatnya dari tadi itu adalah seorang wanita tanpa kepala, wanita dengan kepala buntung. Ketika Mbak Dita sudah dekat dengan sosok wanita itu, disitulah dia baru bisa melihat dengan jelas kalau wanita yang dilihatnya dari tadi itu adalah sosok hantu berkepala buntung. Dengan menggunakan pakaian seperti pakaian daster berwarna putih, penuh dengan bercak darah. Di tangan kanan sosok yang di hadapan Mbak Dita itu sedang menenteng sepenggal kepala, berambut panjang dengan wajah yang penuh luka. Nah, di sini Mbak Dita yang melihat penampakan yang sangat mengerikan sekali. Dia langsung memacu sepeda motornya dengan kencang. Beliau mengatakan pada malam itu dia hampir celaka. Dia hampir terjatuh dari sepeda motornya. Tapi alhamdulillah Mbak Dita bisa selamat sampai ke rumah. Setibanya di rumah, Mbak Dita menceritakan apa yang dia alami kepada ibu dan bapaknya. Mak, Pak, astagfirullahaladzim, Mak. Tadi aku pulang kerja, aku melihat hantu yang sangat mengerikan sekali. Orang tua dari Mbak Dita ini awalnya nggak percaya dengan apa yang diceritakan anaknya. Ibu dari Mbak Dita ini hanya berpikir, mungkin kamu kecapean kali. Ya udahlah, kamu istirahat, kamu tidur dulu. Nah, Mbak Dita bilang, Mak, walaupun aku capek kerja seharian, aku jelas sekali melihat kalau sosok yang di hadapanku itu adalah sosok wanita tanpa kepala. Kepalanya tuh ditentengnya, Mak. Kepalanya tuh putus. Nah, disitulah ayah dari Mbak Dita bertanya kepada anaknya, jadi kamu melihat hantu kepala buntung, hantu wanita dengan kepala yang ditenteng? Iya, Pak. Kamu lihat di mana? Pas aku melihatnya di depan kuburan tua di dekat pabrikku bekerja. Nah, jadi disinilah ayah dari Mbak Dita ini menceritakan siapa sosok hantu wanita yang berkepala buntung itu. Ayah Mbak Dita mengatakan, sosok hantu wanita yang kamu lihat itu bernama Marsi. Nah, jadi nanti akan saya ceritakan lagi siapa Marsi, siapa hantu berkepala buntung yang bernama Marsi itu, kenapa dia bisa menghantui warga. Lanjut untuk kisah yang dialami Mbak Dita dulu ya. Jadi setelah ayahnya menceritakan siapa Marsi, malam itu keluarga itu merasa ketakutan sekali. Tapi ayah Mbak Dita bilang, yaudahlah, insya Allah sosok yang kamu lihat itu nggak bakal bisa ngikutin ke rumah. Ya udahlah, mendingan kita istirahat. Hari pun sudah hampir jam 12 malam. Jadi Mbak Dita ini kan memiliki kebiasaan habis mandi dia tuh langsung makan malam ya. Jam 12 malam tuh dia baru makan. Sedangkan ibu dan ayahnya tuh sudah tidur di kamar. Mereka tinggal di rumah yang tidak terlalu besar. Rumah dengan 2 kamar. 1 ruang keluarga di tengah dan 1 dapur dengan ukuran 4 meter kali 3 meter setengah, Mbak Dita bilang. Di dapur itulah ada meja makan yang dekat dengan pintu WC. Nah, jadi Mbak Dita menceritakan sedikit ya, menjelaskan sedikit lokasi atau tata letak dapur di rumahnya. Jadi dari ruang tengah itu ada lorong kecil menuju ke dapur dengan ukuran 4 meter kali 3,5 meter.
Di tengah-tengah dapur tersebut terletak meja makan. Di sebelah kanannya, di situ pekakas untuk masak ya. Di situ ada kompor, ada kulkas. Pas di depan meja makan, di situ ada jendela. Jendela dan sebuah pintu menuju ke tempat cuci baju. Jadi tempat halaman belakang lah. Di situ Mbak Dita bilang ada mesin cuci. Di situ juga langsung bisa untuk menjemur pakaian, dan di sebelahnya itu terletak pintu WC. Nah, jadi pada malam itu sekitar jam 12 malam setelah Mbak Dita ini selesai mandi, dia langsung makan, duduk di meja makan. Ketika dia sedang menyendok nasi, dia mendengar suara ketukan dari pintu kamar mandi. Mbak Dita yang sedang makan pada malam hari itu otomatis dia kaget loh. Siapa yang ngetok-ngetok pintu kamar mandi? Padahal yang terakhir masuk kamar mandi kan Mbak Dita. Sedangkan kedua orang tuanya sudah tidur. Tapi di sini Mbak Dita mengacuhkan ya, mengabaikan suara ketukan itu, dia langsung lanjut makan. Namun suara ketukan itu berbunyi lagi. Ketukan yang kedua ini disertai dengan suara geraman. Di sini bulu tengkuk Mbak Dita langsung merinding, bulu romanya langsung merinding. Tapi di sini Mbak Dita penasaran. Suara apa itu? Siapa yang ngetuk-ngetuk pintu kamar mandi? Dia mencoba untuk memberanikan diri, ya, berdiri mendekati kamar mandi. Tapi sebelum Mbak Dita ini mendekati kamar mandi, mendekati pintu kamar mandi, dia mendengar di bagian luar dapurnya, di bagian tempat mesin cuci, terdengar jelas mesin cuci itu menyala, cetak, dan mesin cuci itu berputar ya, beroperasi seolah-olah ada yang sedang mencuci baju. Di sini Mbak Dita langsung lari berteriak masuk ke kamar ibu dan bapaknya, membangunkan bapaknya. Pak, ada hantu Pak, tolong Pak, di dapur ada hantu. Bapak sama ibu Mbak Dita ini ya kaget lah. Kenapa nak? Pak, aku mendengar tadi ada suara ketokan dari dalam pintu kamar mandi, dan ketika Dita deketin, mesin cuci tiba-tiba nyala sendiri Pak. Dita takut Pak. Nah, jadi ibu dari Mbak Dita bilang, Pak kamu liatin sana, matiin mesin cuci, dia bilang. Yuk temenin katanya. Karena bapaknya Mbak Dita ini sudah punya firasat nggak enak ya. Karena dia barusan tadi di jam 11 malam tadi menceritakan asal usul dari Marsi, hantu wanita dengan kepala buntung. Nah, jadi ayolah kita ke sana. Jadi Dita, ibunya dan ayahnya langsung menuju ke dapur, mendekati mesin cuci ya. Jadi sebelum bapaknya Mbak Dita ini buka pintu dapur, dia menoleh dulu ke arah jendela untuk melihat situasi yang ada di luar, situasi yang ada di dekat mesin cuci itu. Dan bapak Mbak Dita melihat memang lampu dari mesin cuci itu menyala ya, lampu on off-nya menyala, dan terdengar suara mesin cuci itu yang sedang beroperasi, sedang memutar. Jadi bapak Mbak Dita ini ragu, keluar ndak yuk. Tapi ibunya tadi mendesak, Pak ya udah matiin aja mesin cucinya, nanti rusak kalau semalaman nyala, dia bilang. Nah, jadi bapak Mbak Dita memberanikan diri untuk keluar, untuk mematikan mesin cuci tersebut. Ketika beliau membuka pintu dapur, dibuka pintu itu ke arah dalam. Ketika bapaknya Mbak Dita ini menolehkan atau mengeluarkan kepalanya untuk melihat situasi di sekitar, jelas sekali di hadapan bapak Mbak Dita, di dekat mesin cuci itu, ada sosok wanita yang diceritakannya Marsi ada di rumah itu. Wanita dengan kepala buntung. Di sini bapak Mbak Dita langsung menutup pintu, langsung, ayo Bu, ayo Dit, kita masuk ke kamar. Mereka langsung masuk ke kamar dengan ketakutan. Mesin cuci itu nggak bisa dimatikan sampai pagi hari. Setelah azan subuh berkumandang, mereka pun ke dapur ya, ke kamar mandi untuk ngambil wudhu. Disinilah Dita, ibunya dan bapak Mbak Dita, mereka sama-sama keluar ya, membuka pintu dan mematikan mesin cuci tersebut. Nah, kejadian malam itu yang dialami oleh keluarga dari Mbak Dita ini memang sangat mengerikan sekali. Sebenarnya teror yang dialami keluarga Mbak Dita ini semuanya ada asal-usulnya, semuanya ada sebabnya. Nah, saya akan menceritakan bagian kedua dari kisah ini. Siapa yang bernama Marsi? Asal-usul dari Marsi, wanita yang kepalanya putus yang meneror keluarga Mbak Dita ini. Jadi diceritakan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia, sekitar tahun 40-an yang lalu ya, 1940-an, sebelum merdeka di tahun 1945, di satu daerah di Jawa Barat,
itu ada seorang wanita cantik. Wanita yang sangat cantik sekali, berusia sekitar 19 tahun, bernama Marcy. Keluarga Marcy ini boleh dikatakan keluarga seorang petani, namun garapan ladang yang dikerjakan oleh keluarga Marcy, yang digarap oleh bapak ibunya ini, bukan ladang pribadi milik mereka, melainkan mereka hanya upahan, buruh upah untuk menggarap lahan juragan lah. Nah, diceritakan Marcy ini menjadi primadona, menjadi kembang desa di tempat mereka tinggal. Pada suatu hari, pada zaman itu, di tahun 1940, Belanda masih menduduki wilayah tersebut. Marcy ini ditaksir oleh seorang Belanda, ditaksir oleh seorang pemuda kompeni yang memiliki, ya boleh dikatakan hampir seluruh kekayaan di desa itu milik kompeni ini. Ya. Marcy diminta untuk menikah dengan kompeni tersebut. Marcy sangat menolak sekali karena dia nggak mau menikah dengan penjajah. Sedangkan di sini kedua orang tua Marcy dijanjikan harta yang sangat banyak sekali jika mereka bisa membujuk Marcy menikah dengan Belanda ini. Akhirnya Marcy tidak bisa menolak keinginan kedua orang tuanya. Mau nggak mau, secara terpaksa Marcy ini menikah dengan seorang Belanda. Seorang Belanda yang kaya raya dan cukup kejam. Namun di sini Marcy yang di dalam hatinya tetap menolak perjodohan ini karena dia bukan nggak cinta, tapi dia benci sekali dengan penjajah Belanda tersebut. Lalu di sini Marcy menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Ketika malam pertama, Marcy kabur. Ketika malam kedua, Marcy kabur, bahkan sampai sekitar 1 bulan. Pria Belanda ini sama sekali tidak bisa meniduri Marcy yang sudah menjadi istrinya. Pada suatu hari, kesabaran dari pria Belanda ini sudah habis. Dia menyuruh seluruh anak buahnya untuk mencari Marcy, hidup atau mati. Jadi Marcy ditangkaplah, dibawa, digiring dari luar desa, masuk ke dalam desa tersebut, menuju ke rumah juragan Belanda ini, menuju ke rumah kompeni ini, dengan tangan diikat. Marcy diseret dengan kuda. Jadi warga melihat semua, bahkan kedua orang tua dari Marcy ini melihat kalau anaknya itu disiksa, tapi nggak tahu kenapa. Orang tua Marcy ini sama sekali nggak peduli. Karena dia bilang itu pantas yang didapat oleh Marcy, karena dia nggak patuh sama suaminya. Lalu di sini, setibanya di rumah kompeni itu, di depan hadapan warga, kompeni itu langsung mengeluarkan sebilah pedang dan memancung kepala Marcy sampai putus. Di sini, seluruh warga meneteskan air mata melihat kekejaman Belanda tersebut. Jenazah Marcy dimakamkan, namun kepalanya dibuang. Kepalanya dibuang ke aliran sungai. Jadi, jasad atau tubuh Marcy ini dimakamkan di makam tua yang tadi saya sudah ceritakan. Di mana disitulah pertama kali Mbak Dita ini melihat sosok wanita tanpa kepala. Disitulah jasad Marcy dikebumikan, tapi kepalanya itu dibuang ke sungai. Bahkan kompeni ini memberikan peringatan untuk warga, ya. Siapapun nggak boleh mencari kepala Marcy. Barang siapa yang menemukan kepala Marcy harus kembali dibuang ke dalam sungai, biar kepala itu menganyut. Nggak boleh dimakamkan. Namun di sini almarhum buyutnya Mbak Dita, yang merupakan warga kampung di situ, yang merupakan kenal lah dengan Marcy. Dia nggak terlalu hati, dia nggak tega melihat kepala itu terombang-ambing di sungai. Dialah seorang diri, memberanikan diri untuk mencari potongan kepala Marcy, dan akhirnya kakek buyut dari Mbak Dita inilah yang menemukan kepala Marcy dan memakamkannya secara layak di pinggir sungai. Tapi sebelum kepala itu diketemukan, hantu wanita dengan kepala buntung ini meneror warga seisi kampung. Di malam pertama ketika Marcy meninggal, jenazahnya sudah dimakamkan. Rumah pertama yang diketok oleh Marcy adalah rumah kedua orang tuanya. Kedua orang tua Marcy nggak tahu kalau itu ketukan dari hantu Marcy. Ayahnya langsung membuka pintu, dan di hadapan ayahnya Marcy sudah berdiri sosok wanita yang menggunakan pakaian putih. Pakaiannya berlumuran darah dan bagian kepalanya tuh hilang. Sosok wanita itu seperti ingin melambaikan tangan sambil berkata,
kemana kepalaku? Tolong carikan kepalaku. Dan ayahnya Marsi ini langsung menutup pintu ya, karena dia tahu yang di hadapannya itu adalah hantu dari anaknya, arwah penasaran dari Marsi yang meminta kepalanya disatukan dengan jasadnya. Karena memang ya, ketika ada kejadian seperti itu ya, kejadian korban mutilasi lah kalau boleh dikatakan, itu lebih baik ketika bagian tubuhnya itu diketemukan, kembali disatukan di jenazahnya, disatukan dengan jasadnya. Namun di sini, karena tidak ada satu orang pun yang berani untuk melakukan itu, bahkan almarhum buyutnya dari Mbak Dita ini secara diam-diam mencari potongan kepala Mbak Marsi ini dan memakamkannya di pinggir sungai secara layak, itu diam-diam, karena takut dihukum sama Belanda yang bengis ini. Nah, kisah teror Marsi ini berkembang. Setelah malam pertama, rumah dari keluarganya Marsi sendiri ya, yang diteror oleh sosok hantu itu. Malam-malam selanjutnya, hampir seluruh rumah warga desa itu diteror oleh penampakan hantu buntung. Hantu dengan kepala buntung, mengetok-ketok pintu. Menanyakan, di mana kepalaku? Kembalikan kepalaku. Ya. Jadi, dengan ketakutan yang ngeri lah ya, hampir setiap malam penampakan wanita dengan tanpa kepala itu, dengan baju yang berlumuran darah, selalu menghantui warga. Bahkan suami almarhumnya Marsi yang memenggal kepalanya itu sampai kabur dari kampung tersebut. Nggak sanggup dia tinggal di rumahnya, karena rumah yang bekas pembantaian Marsi, bekas tempat memenggal kepala Marsi itu selalu diteror dengan hal-hal yang sangat mengerikan sekali. Salah satu pekerja ya, atau ART lah, yang bekerja di rumah company itu mengatakan, setiap sudah jam 8 malam, masuk jam 9 malam, itu pekakas-pekakas di dapur itu kayak berterbangan. Kayak ada yang ngelemparin, cetang, ya, gelas keramik atau gelas kaca pada zaman dulu, di tahun 1940 itu cuman ada di rumah-rumah orang kaya. Salah satunya di rumah-rumah company lah. Sedangkan warga-warga setempat, warga-warga kampung itu ya, minum cuman dari kendi. Nah, gelas-gelas mahal itu berterbangan, semuanya pecah. Bahkan salah satu anak buah company yang ikut menganiaya Marsi, menyeretnya dengan tali, menyeretnya dengan kuda itu, diteror Marsi. Diteror dengan cara yang sangat mengerikan sekali. Jadi ketika kita sebut sajalah namanya Ujang ya, ketika Ujang ini sedang jaga malam di rumah company itu, Ujang ini sambil nyantai ya, di kursi rotan sambil melihat sekitar lah ya, melihat situasi sekitar. Tiba-tiba dia merasa kayak ada yang melempar kaca dengan kerikil kecil. Cetek. Nah, otomatis Ujang ini karena dia sedang siaga ya, sedang berjaga malam, dia langsung berdiri dengan tubuh yang kekar lah ya, tubuh yang mengerikan lah, jagoan lah Ujang ini. Dia melihat ke sekitar, saha eta, kata dia kan, siapa itu, dia bilang. Jadi dia mencoba untuk mengitari rumah tersebut untuk mengecek siapa yang melempari kaca dengan batu kerikil, tapi dia nggak nemu satu orang pun, nggak ada di sekitar rumah itu. Dia kembali lagi duduk di kursi rotannya sambil bersiaga. Nah, di sini dia mendengar suara ketukan. Ketukan dari pintu kaca pas di belakang Ujang duduk. Dia perlahan menoleh dan Ujang melihat yang mengetuk kaca itu seorang wanita. Pakaiannya ya pakaian seorang wanita, daster dengan penuh bercak darah, sambil melambaikan tangannya. Palaku mana, dengan suara yang sangat mengerikan sekali. Ujang ini langsung berlari terbirit-birit. Ujang ini kan seorang jagoan ya, jagoan pada zaman itu tuh semuanya pada bawa golok. Nah, golok yang dipegang sama Ujang ini terlepas sarungnya dan Ujang jatuh. Bagian paha Ujang ini ketancap dengan goloknya sendiri. Untung aja bukan bagian perut. Jadi karena luka yang di bagian paha Ujang ya, karena tertancap goloknya sendiri, dia jatuh. Goloknya menancap ke paha. Ujang ini cacat, kaki sebelah kirinya itu pincang seumur hidup. Nah, jadi warga yang semakin takut lah dengan apa yang dialami Ujang. Ya, mereka berpikir kalau sosok arwah Marsi ini sudah sangat mengerikan sekali. Nah, jadi warga yang sudah takut dengan teror Marsi,
Mereka menganggap teror ini sudah nggak wajar lagi, bahkan sudah sampai menyakiti Ujang. Tapi ya wajar lah ya, Ujang ini disakiti oleh arwah Marsi karena Ujang ini salah seorang yang ikut menyiksa Marsi. Nah, disinilah karena teror ini sudah semakin mengerikan sekali lah. Almarhum kakek buyutnya Mbak Dita memberanikan diri menyusuri sungai di mana tempat kepala Marsi ini dibuang. Dialah yang berinisiatif seorang diri untuk menyusuri sungai tersebut dan akhirnya menemukan potongan kepala dari Marsi tersangkut di seperti inilah ya, seperti kayu yang sudah tenggelam di dasar sungai. Nah, almarhum kakek buyutnya Mbak Dita langsung mengambil potongan kepala yang sudah hancur tersebut. Ya, diambilnya, diangkat dari air dan di pinggir sungai di tempat dia menemukannya. Disitulah almarhum kakek buyutnya Mbak Dita ini memakamkan atau menguburkan potongan kepala tersebut. Namun teror dari Marsi ini masih juga belum hilang. Warga desa masih terus dihantui dengan ketukan-ketukan di tengah malam. Hampir setiap malam pintu rumah warga diketuk. Marsi menanyakan, "Di mana kepalaku? Tolong kembalikan kepalaku." Nah, lalu disinilah ya warga ini mulai berpikir bahwa apa yang dialami Marsi ini sangat menyedihkan sekali. Bahkan kedua orang tua Marsi ini saking malunya disalahkan oleh seluruh warga kampung itu. Mereka meninggalkan kampung itu. Mereka pergi entah kemana. Barulah beberapa tahun berlalu, teror dari Marsi ini sudah tidak terdengar lagi. Namun di tahun sekitar tahun 60-an masih di keluarganya Dita ya, di keluarga Mbak Dita, tepatnya di nenek dari Mbak Dita ini, anak dari almarhum buyut Mbak Dita yang menemukan potongan kepala Marsi, didatangi oleh almarhum Marsi, didatangi oleh arwah Marsi. Kejadiannya sama ketika teror di tahun 40-an. Rumah almarhum neneknya Mbak Dita ini diketuk. Pada saat itu, nenek Mbak Dita ini usianya masih belasan tahun. Nenek Mbak Dita langsung membuka pintu. Di malam itu dia membuka pintu dan di hadapannya terdapat seorang sosok wanita ya. Sosok wanita tanpa kepala. Dengan pakaian putih dengan lumuran darah bercampur dengan seperti tanah ya. Sangat kotor sekali lah pakaiannya dan bau kemenyan bercampur amis. Ya, namanya almarhum neneknya Mbak Dita yang masih berusia sekitar 14 tahun. Ya, dia cuma shock, dia kaget. Dia kaget langsung berteriak, "Ya, ayah, Kak dia," katanya kan, "kesini ya," dia bilang. Langsung lah almarhum kakek buyutnya dari Mbak Dita ini keluar dan sosok Marsi ini tiba-tiba menghilang. Nah, dari situ almarhum kakek buyutnya Mbak Dita ini memberitahu kalau Marsi ini mencari kepalanya. Keesokan harinya, almarhum neneknya Mbak Dita ini dibawalah ke tempat almarhum kakek buyutnya Mbak Dita ini memakamkan potongan kepala Marsi. Nah, disitulah ya mereka mendoakan agar arwah Marsi ini tenang. Arwah Marsi ini ya bisa menyatu lah. Walaupun bagian kepalanya tidak menyatu dengan jasadnya, tapi arwah Marsi diharap bisa tenang. Jadi keluarga dari Mbak Dita ini seperti memiliki rahasia lah ya, memiliki pesan keluarga atau wasiat lah. Ketika nanti, suatu hari nanti, arwah Marsi muncul kembali. Wanita tanpa kepala yang mengerikan muncul lagi ke anak cucu nanti. Tolong ingat, lokasi pemakaman kepala Marsi itu harus didatangi, harus didoai. Karena tidak banyak orang yang tahu di mana letak pemakaman itu. Cuman almarhum kakek buyutnya Mbak Dita, almarhum neneknya Mbak Dita, dan di sini ternyata bapaknya Mbak Dita juga tahu di mana lokasi tempat pemakaman kepala dari almarhum Marsi ini. Jadi di sini Mbak Dita menyimpulkan teror yang dialami Mbak Dita, teror yang dialami keluarga Mbak Dita pada malam itu seperti isyarat agar keluarga dari Mbak Dita ini kembali mengunjungi makam kepala Marsi, mendoakannya di sana. Tapi Mbak Dita mengatakan ketika dia melihat sosok Marsi ini, Marsi itu sudah menenteng kepalanya, tapi kepalanya itu nggak nyatu. Yo, gimana bisa nyatu lah ya, karena jasadnya dikuburkan di tempat lain, kepalanya dikuburkan di tempat lain. Nah, di sini
Keesokan harinya lah ya, setelah pagi itu mereka sholat subuh ya, mematikan mesin cuci. Keluarga Mbak Dita berembuk lah dengan keluarga-keluarga yang lain, menceritakan teror yang dialami oleh Mbak Dita, teror yang dialami oleh keluarganya pada malam itu. Jadi keluarga-keluarga atau paman-paman dari Mbak Dita, keluarga dari ayah Mbak Dita lah ya intinya, mereka berembuk, yo gimana kalau kita datengin aja lokasi tempat kepala dari almarhum Marsi ini dimakamkan, sama-sama kita doa di sana, semoga agar teror Marsi ini tidak menghantui keluarga kita lagi. Jadi ayahnya Mbak Dita setuju sekali lah, karena memang keluarga mereka yang didatangi Marsi. Jadi singkat cerita mereka ramai-ramai lah sekeluarga pergi ke lokasi tempat di mana kepala almarhumah Marsi ini dimakamkan. Tapi lokasi tempat kepala almarhumah Marsi ini dimakamkan itu sudah nggak jelas lagi titiknya di mana. Karena dulu ya, sungai kecil tempat kepala itu dibuang, sekarang sudah berubah menjadi kanal yang cukup besar. Jadi bapaknya Mbak Dita bilang, saya udah nggak tahu persis lagi di mana. Dulu almarhum bapak bilang lokasinya tuh di sini. Karena dulu sungainya aliran sungai kecil, sekarang sudah menjadi kanal yang cukup luas. Tapi bapak bilang lokasi kepala Marsi itu dimakamkan tuh di sini, di daerah kanal ini. Jadi mereka sama-sama lah berdoa di sana, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa yang dialami keluarga Mbak Dita ini, entah itu teror dari almarhum arwah Marsi, wallahu alam, atau setan yang menyamar atau menyerupai dari penampakan almarhumah Marsi, wallahu alam, tapi mereka ketakutan sekali. Mereka beranggapan itu benar teror dari arwah almarhumah Marsi yang meninggal secara mengenaskan. Nah, Mbak Dita di sini, karena Mbak Dita ini aslinya ya, orangnya sangat penakut sekali. Dia untuk menuliskan kisah ini kepada saya, dia butuh waktu kurang lebih 1 bulan. Karena ketika dia ingin ya, menceritakan lah ya, menuliskan lagi, mengingat kembali ketika dia di motor, bertemu dengan sosok hantu kepala buntung, ketika dia makan di dapur, mendengar suara ketukan di WC, dia bilang dia nggak sanggup lah buat ngetiknya karena teringat terus. Nah, jadi ketika Mbak Dita mengirimkan kisah ini kepada saya pun mengalami hal yang sama dengan Mbak Dita. Jadi kisah ini sudah masuk ke email sebuah kisah misteri 1 bulan yang lalu, kurang lebih 1 bulan yang lalu. Saya baca, saya pelajari, kisah ini sangat menarik sekali, apalagi di kisah ini ada 2 bagian, 2 latar waktu yang berbeda. Di sini menguatkan kalau kisah yang dialami Mbak Dita ini memang sebuah kisah nyata. Kisah yang memiliki sumber cerita yang berasal dari zaman dulu. Dan saya sangat suka sekali dengan kisah-kisah seperti ini. Karena dari kisah seperti ini memiliki energi yang berbeda. Karena saya merasakan Marsi memang benar-benar ada. Arwah Marsi memang benar-benar menghantui warga. Ketika kisah ini saya baca, saya pelajari, kurang lebih sekitar jam 11 malam setelah saya membaca kisah ini, saya tertidur dan di dalam mimpi, saya seperti dibawa masuk ke dunia yang sangat berbeda sekali. Saya duduk di pinggiran sungai ya, sungai yang sangat kecil sekali dengan bangku yang terbuat dari papan ya. Di belakang saya itu ada pohon, tapi saya nggak bisa memastikan itu apakah pohon cermai atau itu pohon belimbing, tapi daunnya persis sekali seperti daun belimbing lah, kecil-kecil ya, panjang, warnanya agak-agak hijau-hijau muda gitu, tapi buahnya nggak ada. Saya duduk bersandar di pohon tersebut. Gak lama saya duduk, tiba-tiba ada seorang wanita yang langsung duduk di samping saya, nggak tahu datang dari mana, tiba-tiba blek duduk dan saya menoleh dan dia menoleh saya dengan tersenyum. Tapi gambaran sosok wanita yang duduk di samping saya itu sama persis seperti apa yang digambarkan tentang Marsi. Wallahu a'lam bishawab. Tapi saya merasakan memang ada sesuatu energi yang berbeda. Untuk sahabat-sahabat yang mendengarkan kisah ini merupakan take video keempat untuk menceritakan kisah Marsi. Karena take pertama, take kedua, dan take ketiga selalu gagal. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikan kisah yang dibagikan oleh Mbak Dita detail dan bisa mudah dipahami oleh sahabat-sahabat semua.
Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah-salah penyampaian dalam kisah yang saya bagikan kali ini. Untuk sahabat-sahabat yang ingin membagikan pengalaman misteri seperti yang dialami Mbak Dita, sahabat-sahabat bisa kirimkan ke email sebuahkisahmisteri@gmail.com dan atau juga bisa DM ke Instagram saya rio.wijaya91. Insya Allah, kisah dari sahabat akan saya bawakan di sebuah kisah misteri. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.